Kan kalau kita lihat kan yang banyak uangnya kemudian dicurigakan kan pejabat negara, anggota DPR. Sampai sekarang kita bicara ini alumni koruptor itu kan DPR hampir 336, kepala daerah dan lain-lain. Artinya mereka inilah pelaku-pelaku korupsi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu korban yang juga berpotensi untuk menjadi perampasan aset itu kawan-kawan ini. Sehingga kalau tadi Pak Saud bilang mulai tahun 2002 beban itu tidak ada kepada Nisa, tidak kepada kami. Itu kepada mereka legislator pembuat undang-undang. Nah oleh karena itu kita ingatin teman-teman ini. Saya nih pakai topi saya Laskar Daulat Rakyat gitu loh. Salah satu demo dulu yang betul-betul pada bulan Agustus. Tuntutan masyarakat itu adalah salah satu undang-undang perampasan aset. Bagaimana masyarakat sudah muak atas perilaku daripada pejabat-pejabat ini. Di sisi lain coba bayangkan peristiwa-peristiwa sebelum yang terjadi sekarang ini. Kemudian beberapa hakim-hakim kita. Kemudian kemarin itu ada polisi aktif kita jenderal. Kemudian yang melakukan korupsi. Dan ini segera kita tidak lagi menunggu supaya peradilan putus dulu uang yang hasil korupsi mereka itu. Nah oleh karena itu kita berharap jangan lagi teman-teman DPR ini main-main. Karena apa? Kalau kita lihat dulu, ada dulu dikira teman-teman DPR yang mau dikerjain oleh para demonstran, ternyata camat, itulah sinyal yang diberikan kepada DPR kalau mereka ini masih main-main dari tahun 2002. Yang menjadi resiko itu adalah kita-kita di mana coba guncang untuk mendapatkan sekedar makan aja susah sekarang, ternyata di tangan para koruptor ini uangnya tidak terbatas. Nah, saya bersyukur kepada Nasir malam ini kita dengar semoga ini cermin dari praksinya dia karena kemarin tuh kita bilang hanya Gerindra firm gitu loh. Kenapa sampai Gerindra? Apakah maksudnya adalah partai yang lain? Tapi saya maksudnya dikuatkan. Gerindra firm itu ketika menyampaikan kepada publik. Saya nggak tahu, tapi begitu sahabat saya Nasir sekarang ini mengatakan. Saud Situmorang dan Saura Siagian menuding balik penundaan RUU perampasan aset selama 15 tahun. Sasarannya 336 alumni koruptor yang kini duduk di DPR dan kursi kepala daerah. Artinya mereka inilah pelaku-pelaku korupsi yang luar biasa, yang juga berpotensi menjadi sasaran perampasan aset, tegas Saura Siagian. Pertanyaan yang menggelitik, apakah DPR sengaja mengulur waktu agar koleganya tidak terkena dampak RUU ini? Yang pertama saat merayakan Hari Buruh 1 Mei 2025 dan saat bertemu dengan tokoh lintas agama pada bulan September 2025. Apa yang disampaikan oleh Presiden? Presiden komitmen dan mendukung pengundangan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya rasa sikap dari pemerintah clear dan mendukung agar pembahasan undang-undang perampasan aset seperti yang tadi Bang Nasir Jamil sampaikan, bersyukur sudah dimulai oleh DPR. Itu pertama Mbak Fira. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi latar belakang pemerintah mendukung pengundangan RUU perampasan aset? Ada 3 poin Mbak Fira. Poin pertama terkait dengan permasalahan faktual. Mbak Fira, sepanjang tahun 2025, kerugian negara yang diusut, saya ambil satu contoh, di Kejaksaan Agung itu mencapai angka 300 triliun rupiah. Jumlah kerugian keuangan negara dari kasus korupsi. Berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara itu hanya 24 triliun rupiah. Ada gap yang amat sangat besar di sana. Kemudian alasan yang kedua, tadi sudah sempat disinggung oleh banyak pembicara, ada konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang pada akhirnya kita undangkan tahun 2006. Di sana dijelaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi ada beberapa formula yang sudah digunakan oleh negara lain dan belum diterapkan di Indonesia. Poin ketiga terkait dengan perkembangan hukum modern hari ini. Bahwa penegakan hukum tidak hanya bicara tentang in personam atau terkait dengan orang, tapi juga sekarang sudah berbelok menjadi in rem, pendekatannya aset. Sehingga hal-hal itu yang melatar belakangi pemerintah berharap agar undang-undang perampasan aset ini segera dibahas. Bahwa ada hal-hal yang didetailkan.
Misalnya mencegah ada abuse of power, bagaimana nanti prosesnya, apakah menunggu putusan pengadilan atau mungkin ada indikator-indikator lain. Misalnya Mbak Fira, apakah butuh ditetapkan dulu sprindiknya, dikasih rentang waktu tertentu ketika seseorang, tadi kan salah satu alasan dibalik RUU perampasan aset kan problemnya pelaku kejahatan kabur ke luar negeri dan hukum material tindak pidana korupsi kita hari ini tidak mampu meskipun ada model peradilan in absen. Fakta mencengangkan dari pemerintah sendiri. Sepanjang tahun 2025, kerugian negara akibat kasus korupsi yang diusut Kejaksaan Agung mencapai 300 triliun rupiah. Namun yang berhasil dikembalikan ke kas negara hanya 24 triliun rupiah. Ada gap yang amat sangat besar di sana. Tegas Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah. Pertanyaan publik, kemana sisa 276 triliun rupiah itu? Dan mengapa aparat penegak hukum kesulitan mengembalikan uang rakyat? Kepentingan negara dan warga negara ya. Selama itu seimbang, proses dijaga ketat ya. Oknum tidak bermain ya. Ya insya Allah bisa ya. Tapi di Indonesia ini oknum tuh banyak juga yang bermain masalahnya. Jadi harus benar-benar diawasi dengan ketat. Kemudian mengenai meaningful participation. Kemarin saya tanya Ketua Balik, DPR punya draft RUU perampasan aset nggak? Jawabannya nggak ada. Masih dari nol katanya. Bagaimana mau meaningful participation? Paling ini perintah Mahkamah Konstitusi 2018. Diatur di pasal 96 Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang udah diubah tahun 2022. Apa artinya meaningful? Artinya hak untuk para orang yang terdampak, para stakeholder untuk didengar, diakomodir, kemudian juga diberikan penjelasan, diberikan feedback. Itulah isi 3 dari meaningful participation. Selama ini kalau mengundang terlalu umum, bukan public participation, tapi meaningful itu ya kepada stakeholder dan pihak yang terdampak. Dan saya ingin dari Pak Nasir, adakah draft RUU perampasan aset itu kenapa tidak dibagikan kepada mereka yang mau berpartisipasi? Saya sendiri minta dari beberapa media, mereka bilang nggak punya, PPATK nggak punya. Saya tanya Pak Bob Hasan, belum ada juga. Kita dari nol katanya. Lalu bagaimana meaningful? Draftnya pun nggak ada. Jadi ngomongnya nanti bisa tidak terarah, tidak fokus. Jadi saya sarankan kalau DPR sudah punya draft itu silahkan disebarluaskan sehingga meaningful participation bisa terjadi. Saja, makasih. Kritik pedas dari mantan kepala PPATK. Yunus Hussein membeberkan kejanggalan dalam proses pembahasan RUU perampasan aset. Meski DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang berbagai pihak, ternyata saya tanya, Ketua Balik DPR punya draft RUU perampasan aset? Jawabannya nggak ada, masih dari nol katanya. Pertanyaan publik, bagaimana mau ada meaningful participation, partisipasi bermakna, kalau draftnya saja tidak ada? Apakah ini sekedar panggung sandiwara atau keseriusan yang tulus? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.